Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dalam mata kuliah imunologi dan kali ini kita membahas tentang imunodiagnostik atau diagnosis yang berdasarkan reaksi imunologis. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channelnya gratis. Sebagai pengingat bahwa antibodi hanya akan berikatan dengan antigen yang cocok dan ini sangat spesifik. Ini merupakan struktur skematik dari sebuah antibodi, terdiri dari fragmen yang berikatan dengan antibodi atau FAB dan juga fragmen yang berikatan dengan komplement atau FC. Kemudian untuk sampel pemeriksaan imunologis ini bisa berasal dari darah, plasma, serum, jaringan atau sampel jaringan ya, leleran, sekresi maupun ekskresi, misalnya air mata, lendir. Karena antigen itu bisa muncul ya di mana saja, tergantung dari patogennya itu. Dari jenis patogennya apa dan tinggal di mana, maka antigen bisa diperoleh di sana. Meskipun sampel yang umum diambil adalah darah, plasma, dan serum karena untuk pemeriksaan respon humoral, antibodi akan dengan mudah ditemukan di dalam serum. Kemudian Anda perlu mengingat lagi perbedaan antara serum dengan plasma. Dari gambar bisa terlihat perbedaan serum dengan plasma. Jadi di dalam serum sudah tidak ada lagi faktor-faktor pembekuan darah dan juga sel darahnya tentu. Metode pemeriksaan yang berdasarkan reaksi-reaksi antigen antibodi diantaranya adalah aglutinasi, presipitasi, imunodifusi, immunoassay, immunoblotting, dan immunokromatografi. Uji aglutinasi adalah berdasarkan kemampuan antigen dalam menggumpalkan antigen yang bersifat partikel atau berukuran besar. Uji aglutinasi misalnya dilakukan pada penentuan golongan darah. Pada darah tipe ABO, eritrosit tipe A diselimuti oleh antigen permukaan antigen A. Sedangkan eritrosit tipe B, permukaannya diselimuti oleh antigen B. Dan serum darah tipe A mengandung antibodi terhadap antigen B. Sebaliknya, darah tipe B mengandung antibodi terhadap antigen A. Oleh karenanya, dalam uji tes golongan darah, jika dua golongan darah yang berbeda bertemu, maka akan menggumpal. Reaksi penggumpalan atau aglutinasi ini adalah hal yang tidak diinginkan ketika transfusi darah dilakukan. Uji serologis lainnya yang berdasarkan reaksi aglutinasi adalah hemaglutinasi dan hemaglutinasi inhibisi. Hemaglutinasi digunakan untuk mendeteksi kehadiran antigen. Misalnya virus dipertemukan dengan eritrosit, maka akan terjadi aglutinasi. Sedangkan uji hemaglutinasi inhibisi dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antibodi. Jika sampel serum mengandung antibodi, maka antibodi akan berikatan dengan virus dan kemudian ini menghambat aglutinasi sel darah merah oleh virus. Dengan terus mencatat faktor pengenceran yang dilakukan pada sampel, dengan uji HA dan HI ini kita bisa menentukan atau menduga konsentrasi virus maupun titer dari antibodi sampel. Selanjutnya adalah uji presipitasi yang ini berdasarkan pada kemampuan antibodi untuk mengendapkan antigen terlarut. Antibodi yang mampu menimbulkan presipitasi adalah presipitin. Presipitat yang kasat mata dapat terbentuk ketika jumlah antibodi seimbang dengan jumlah antigen. Ketika antigen ataupun antibodinya salah satunya terlalu banyak, maka presipitatnya terlalu kecil, tidak membentuk agregat yang besar, sehingga tidak kelihatan mata. Uji serologis selanjutnya dibantu oleh antibodi yang berlabel. Label dapat berupa enzim, bisa berupa bahan fluoresens atau bahan radioaktif. Immunoassay yang pertama adalah ELISA. Prinsip dari ELISA adalah bahwa kehadiran antigen ataupun antibodi target akan mempertahankan keberadaan antibodi yang berlabel dan kemudian label ini berupa enzim
enzimnya akan mengubah substrat yang kita tambahkan untuk berubah warna. Ada beberapa prosedur ELISA, namun beberapa di antaranya kita bisa golongkan menjadi direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA, dan juga competitive ELISA. Pada direct ELISA, antigen yang ingin kita uji direkatkan atau diimobilisasi pada dasar plat. Kemudian kita tambahkan antibodi, misalnya antibodi terhadap antigen X yang sudah dilabel. Bila antigen yang kita uji itu adalah ternyata antigen X, maka antibodi berlabel akan tertambat pada antigen tersebut. Sehingga selanjutnya setelah ditambahkan dengan substrat, maka enzim akan mengubah substrat tersebut dan memberikan sinyal warna. Dengan demikian, hasil ujinya adalah bahwa antigen yang kita periksa adalah antigen X. Demikian kesimpulannya. Sedangkan bila tidak ada perubahan warna, maka antigen yang kita periksa bukanlah antigen X. Pada indirect ELISA, prosedurnya agak sedikit berbeda dan tujuannya pun berbeda karena indirect ELISA bertujuan untuk mendeteksi antibodi pada suatu sampel serum. Jadi kita mulai dengan merekatkan atau coating antigen pada dasar plate. Antigen ini sudah kita ketahui. Kemudian tambahkan serum yang akan diuji. Ini untuk mengetahui apakah serum yang kita uji ini mengandung antibodi terhadap antigen yang kita coating. Apabila antibodi anti-Z ada dalam serum, dia akan berikatan dengan antigen Z yang sudah diimobilisasi. Selanjutnya kita tambahkan antibodi terhadap antibodi anti-Z yang sudah berlabel. Terakhir, setelah ditambahkan substrat, enzim yang menjadi label pada antibodi sekunder akan mengubah substrat dan menghasilkan perubahan warna. Selanjutnya adalah sandwich ELISA yang bertujuan mendeteksi adanya antigen tertentu, antigen X katakan, pada sampel. Sandwich ELISA membutuhkan antigen yang memiliki epitop ganda karena capture antibody dan antibody detektor harus berikatan dengan antigen tersebut. Kelebihannya adalah bahwa sandwich ELISA ini tidak perlu kita memurnikan antigennya. Purifikasi tidak diperlukan. Selanjutnya adalah competitive ELISA dan ini ditujukan untuk mendeteksi adanya antigen tertentu. Competitive ELISA bisa ditempuh melalui dua prosedur yaitu antibody coating dan antigen coating. Pada prinsipnya akan ada dua kelompok antigen yang berkompetisi untuk berikatan dengan antibodi, yaitu antigen dari reagen yang dikompetisikan dengan antigen dari sampel. Pada diagram prosedur penggunaan antibody coating, kita menggunakan antigen yang berlabel. Sedangkan pada diagram yang bawah di bagian B, pada competitive ELISA antigen coating, kita menggunakan antibodi yang berlabel. Ketika antigen serum berikatan dengan antibodi yang tercoating, maka antigen yang berlabel akan gagal berikatan dan terbilas, terbuang. Demikian pula ketika antibodi berlabel telah berikatan dengan antigen serum, maka dia akan terbilas karena antibodi yang berlabel ini tidak berikatan dengan antigen yang tercoating. Semakin banyak antigen berlabel ataupun antibodi yang berlabel yang terbuang, terbilas, menunjukkan bahwa antigen di dalam sampel itu banyak. Dengan demikian, apabila perubahan warnanya tidak kuat, maka berarti antigennya banyak. Jadi hasil jumlah antigen akan berbanding terbalik dengan perubahan warnanya, tidak seperti ELISA biasanya. Prinsip dari immunofluorescence hampir sama dengan prinsip ELISA. Hanya saja sebagai marker, pada immunofluorescence menggunakan unsur yang bisa berpendara atau bisa berfluoresensi. Hasilnya, apabila ada fluoresensi, itu menunjukkan bukti adanya ikatan antigen antibodi yang spesifik. Ini adalah hasil immunofluorescence yang positif. Pada radioimmunoassay, ini menggunakan prinsip bahwa antigen dari sampel
akan menggantikan posisi antigen berlabel radioaktif yang telah berikatan dengan antibodi spesifiknya. Pada tahap terakhir, akan ditambahkan antibodi sekunder sehingga terbentuk presipitat atau mengendap di bawah. Adanya radioaktivitas pada supernatan menunjukkan adanya antigen berlabel yang bebas. Dan ini berarti bahwa ada antigen dari sampel yang epitopnya sama dengan antigen berlabel. Uji imunologis lainnya adalah immunoblotting. Dalam hal ini kita akan membahas Western blot. Western blot digunakan untuk mengidentifikasi protein antigen dari sekumpulan banyak protein. Pertama-tama, antigen dipilah berdasarkan berat molekul melalui elektroforesis. Antigen yang sudah terpilah melalui elektroforesis dipindahkan kepada membran khusus dari nitroselulosa. Kemudian ditambahkan antibodi yang berlabel. Labelnya bisa berupa radioaktif ataupun enzim. Antibodi berlabel akan melekat pada salah satu pita protein. Sinyal positif kemudian dideteksi. Bila labelnya adalah enzim, maka akan ada perubahan warna pada salah satu pita setelah penambahan substrat. Bila labelnya radioisotop, maka ini dideteksi dengan menggunakan film. Uji serologis selanjutnya adalah imunokromatografi. Contoh yang paling mudah dari imunokromatografi adalah strip tes kehamilan. Jadi, imunokromatografi ini sangat cocok untuk diaplikasikan sebagai rapid test. Dan ini sekali pakai. Pemakaiannya cukup praktis karena kita tinggal meneteskan sampel, misalnya langsung darah atau urin. Pertama kali mengalir, antigen target ini bila ada, antigen target ini akan bertemu dengan antibodi berlabel yang kemudian akan terkonjugasi. Selanjutnya, akan ada dua zona yang membentuk garis. Zona yang pertama adalah zona conjugate capture, yang ini akan menangkap konjugat yang terbentuk antara antigen dengan antibodi berlabel. Sedangkan zona garis kedua adalah zona yang akan menangkap antibodi berlabel yang tidak terkonjugasi. Sehingga pada sampel positif, kedua garis akan berwarna. Demikian video imunologi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share videonya. Sampai jumpa.